Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah SWT dan jangan lupa tetap semangat. Oh iya, masih ingatkan dengan kakak? Siapa hayo? Ingat nggak? Kalau nggak ingat, sekarang kita perkenalan lagi ya. Nama kakak Dia Ristiana, adik-adik bisa panggil kakak Kak Dia atau Kak Risti. Tempat tanggal lahirnya di Bantul tanggal 3 Juni 1998. Alamatnya di Kembang Songo Trimulya Jetis Bantul. Untuk nomor WA-nya sudah kakak tulis ya, kalian bisa catat. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dikirim di WhatsApp kakak. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda dan pembelajaran 1. Untuk muatan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, dan yang ketiga SPDP. Manusia tidak bisa lepas dari benda yang ada di sekitarnya. Ada yang terbentuk secara alami, misalnya batu, tanah, air. Namun ada juga yang dibentuk oleh manusia, contohnya gunting, kertas, terus meja, kursi, dan masih banyak lagi. Nah, apabila kita perhatikan, benda-benda tersebut memiliki perbedaan wujud. Berdasarkan perbedaan wujudnya, dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang wujud benda. Wujud benda yang pertama yaitu benda padat. Benda yang wujudnya padat dikenal dengan nama benda padat. Benda padat memiliki bentuk tetap dan tidak mengikuti bentuk wadah atau tempatnya. Contoh benda padat adalah batu dan gunting. Adik-adik, wujud benda yang kedua yaitu benda cair. Benda cair adalah benda yang wujudnya cair. Bentuk benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Contoh benda cair adalah air, minyak goreng, dan masih banyak lagi. Adik-adik, wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Benda gas wujudnya gas dikenal dengan nama benda gas. Benda gas tidak dapat dilihat namun keberadaannya dapat kita rasakan. Contoh benda gas adalah udara dalam ban sepeda dan gas dalam balon. Di sini Kak Risti punya sebuah teks. Yuk kita baca bareng-bareng supaya nanti kalian bisa mengerjakan soalnya. Andi dan keluarganya sedang memasak di dapur. Di dapur, ada benda yang digunakan untuk memasak seperti pisau, penggorengan, kompor, dan tabung gas. Ada pula bahan-bahan yang akan dimasak seperti sayuran, minyak goreng, kecap, bawang, cabai, dan air. Nah, adik-adik, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan di bawah ini pada tabel pada lembar soal yang telah diberikan. Soal yang pertama, tuliskan benda-benda yang digunakan untuk memasak. Yang kedua, sebutkan bahan-bahan yang digunakan untuk memasak. Nomor 3, apa saja benda-benda padat yang ada dalam teks. Nomor 4, sebutkan contoh benda cair yang ada dalam teks. Dan nomor 5, tuliskan contoh benda gas yang ada dalam teks. Adik-adik pasti bisa menjawabnya, kan tadi kita udah membaca teksnya bareng-bareng. Semangat ya! Untuk muatan pembelajaran yang kedua yaitu konversi satuan panjang. Adik-adik perhatikan ya. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Adik-adik, di sini rumah Edo ya. Dari rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya 5 km 300 meter atau dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Nah, jadi bisa kalian tulis seperti ini adik-adik. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Terus jaraknya bisa ditulis 5 km lebih 300 meter. Terus juga jarak dari rumah Edo ke kebun binatang ada 1523 meter. Oh iya adik-adik, satuan kilometer atau km dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Adik-adik, di sini Kak Risti punya tangga satuan panjang. Dimulai dari km atau kilometer, hm atau hektometer, dam atau dekameter, m atau meter, dm atau desimeter, cm atau sentimeter, dan terakhir mm atau milimeter.
Jadi kalau jalannya itu ke bawah, itu harus dikali dengan 10 per langkahnya. Terus kalau misalnya jalannya itu ke atas, itu juga harus dibagi dengan 10 per langkahnya. Jadi gini misalnya kita jalan 1 langkah, itu berarti mau ke atas atau ke bawah itu nanti dikali atau dibagi dengan 10. Terus misalnya 2 langkah ya ke bawah, itu berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Terus misalnya lagi 3 langkah ke bawah, itu berarti dikali 10 kali 10 dikali 10 sama dengan 1000 ya. Di sini Kak Risti punya contoh ya, ini ada 1 km itu sama dengan 1000 meter. Atau 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Soalnya kenapa? Soalnya dari km ke m itu turunnya ada 3 kali. Jadi 0-nya ditambah 3 atau dikali 10 kali 10 kali 10 jadinya 1000. Dan di sini Kak Risti punya contoh soal jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Jadi di sini yang kita ubah adalah 5 km-nya ya adik-adik, soalnya yang 300 meter itu satuannya sudah meter. Jadi 5 km itu berapa meter? Cara menghitungnya 5 dikali 1000 sama dengan titik-titik-titik meter. Ya jawabannya 5000 ya. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Jadi 5 km 300 meter adalah 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan berapa? Ayo 5000 tambah 300. Berapa? Ya jawabannya 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Adik-adik, jadi materi selanjutnya adalah gerakan kaki dalam tarian. Adik-adik, pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara itu berwujud gas. Gas tidak dapat terlihat namun dapat kita rasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang. Coba yuk adik-adik, perhatikan gambar berikut ini ya. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Lalu, jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir, jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nanti bisa kalian praktekkan sendiri di rumah ya. Semangat! Nah adik-adik, coba yuk sekarang kita simpulkan pembelajaran dari awal tadi sampai sekarang. Tadi kita udah belajar muatan bahasa Indonesia tentang 3 wujud benda. Yang pertama ada benda padat, benda cair, lalu benda gas. Tadi benda padat contohnya ada kursi, ada meja, terus benda cair contohnya kecap, minyak goreng, terus benda gas contohnya udara dalam balon, terus ada juga udara dalam ban. Untuk muatan matematika kita udah belajar tentang konversi satuan panjang. Tadi udah ada kilometer, hektometer, terus degameter, meter, desimeter, sentimeter, sampai milimeter. Untuk muatan SPDP tadi kita udah belajar tentang gerakan kaki dalam tarian. Ada jika angin sepoi-sepoi gerakannya gimana, terus jika angin kencang gerakannya gimana, lalu jika angin puting beliung gerakannya gimana. Mungkin itu saja pembelajaran dari kakak. Apabila ada kesalahan kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.